tadi kita sudah tahu faktor risikonya. Itu. Ada faktor risiko yang bisa kita hindarin, ada yang kita tidak bisa hindarin. Kalau usia siapa yang bisa menghindar kan makin tua gitu ya. Hmm. Kalau jenis kelamin, wah susah juga gitu kan kita Hmm. memang Iya, iya, udah desain seperti itu gitu sejak lahir. Nah, iya. jadi yang bisa kita lakukan adalah hindarin tadi faktor-faktor risiko yang mungkin, terutama merokok. Oke, oke, oke. Bisa mungkin jangan kena kanker kandung kemih dulu baru stop merokok. Kalau bisa stop merokok dari sekarang kan gitu Nah, sebenarnya. jadi do and don'ts-nya dok ketika seseorang sudah menjadi seorang survivor ini apa ya dok supaya tidak ada lagi tuh datang lagi surat cinta dan si benjolan itu dok. Ya, ya. Pada prinsipnya ketika kita bicara tumor, tumor itu mungkin sekali akan tumbuh-tumbuh itu sangat mungkin sekali gitu. Jadi memang dusnya yang tadi tuh yang Bu Endang tuh udah sekali lagi saya senang banget dengerin. Jangan lengah. Itu yang paling penting gitu. Jangan ngerasa kalau sudah enakan artinya masalah saya sudah selesai. Mhm, Enggak. Justru komponen yang paling penting lagi dari perawatan pasien dengan kanker gitu ya atau tumor itu bagaimana kita memonitoring secara rutin. mhm, Jadi datang ke dokter secara rutin untuk diperiksa kembali, ada nggak kekambuhan, ada nggak kekambuhan. mhm, Pada prinsipnya setiap tumor berbeda-beda ya cara melihatnya atau cara monitoringnya. Kalau pada kanker kandung kemih ini juga berbeda gitu. mhm, Antara stadium, antara kalau misalnya stadiumnya ini monitoringnya seperti apa itu berbeda-beda. Nah, tadi pada prinsipnya yang tadi, dusnya adalah jangan lengah. Itu mhm, yang paling penting. Tetap kontrol, walaupun kita merasa seenak apapun, kita harus sadar bahwa ada potensi loh untuk kambuh lagi. mhm, Jadi kita harus periksa gitu. mhm, Jangan sampai kita kembali di saat kita sudah telat. mhm, Itu yang do yang paling penting. mhm, mhm. Yang ke tentu kalau don'ts, tadi kita sudah tahu faktor risikonya. Itu. Ada faktor risiko yang bisa kita hindarin, ada yang kita tidak bisa hindarin. Kalau usia siapa yang bisa menghindar kan makin tua gitu ya. Mhm, Kalau jenis kelamin, wah susah juga gitu kan kita mhm. memang Iya, iya, udah desain seperti itu gitu sejak lahir. Nah, iya. jadi yang bisa kita lakukan adalah hindarin tadi faktor-faktor risiko yang mungkin, terutama merokok. Oke, oke, oke. Bisa mungkin jangan kena kanker kandung kemih dulu baru stop merokok. Kalau bisa stop merokok dari sekarang kan gitu Nah, sebenarnya. ini terima kasih dokter sudah mengingatkan. Nah, tapi saya dapat pelajaran berharga juga dari Bu Endang tadi kan jangan lengah ya. Kemudian kalau orang Jawa bilang jangan jumawa, udah enak terus akhirnya apa namanya nggak sehat lagi hidupnya gitu. Itu semangat itu Bu Endang bagaimana sih Bu menimbulkan dalam diri Bu Endang gitu ya supaya tetap jangan lengah, tetap bersabar, tetap semangat dan mungkin bisa cerita juga support system di sekitar Bu Endang ini seperti apa ketika menjalani pengobatan ini Bu Endang? Ya support system saya terutama dari keluarga, Hmm. suami dan anak-anak, lalu juga kebetulan saya masuk di CISC, Hmm. Cancer Information and Support Center. Hmm. Jadi di situ saya bergabung di situ, apa nanti di situ banyak bermacam-macam kanker. Nanti kita bisa hubungi humasnya. Hmm. Lalu nanti kita diarahkan karena saya kandung kemih, jadi masuk di urologi. Hmm. Hmm. Boleh saya berbagi nomor Boleh Bu Endang phone silakan. humasnya? Hmm. Humas CISC 0821 1010 2832. Oke. 0821 1010 2832. Hmm. Itu di situ kita bisa sharing Hmm. juga. Jadi bagaimana pengalaman-pengalaman teman-teman di satu grup dan kebetulan di setiap grup itu juga didampingi dokter, seorang dokter. Jadi kita bisa bertanya di situ, jadi bisa lebih mempersiapkan diri. Jadi bukan mendengar katanya Hmm. seperti itu. Jadi itu yang kadang-kadang bikin kita bingung kan Ya. seperti itu. Jadi kalau kita masuk di satu grup seperti itu, jadi ada teman sharing, ada teman bertanya, jadi itu lebih baik. Mungkin kalau memang yang akhirnya mengalami berkenalan dengan kanker, kalau bergabung dengan satu grup itu lebih baik. Ya. Tapi yang paling penting tidak boleh takut untuk berobat, berkunjung pada Betul. dokter, berkonsultasi pada dokter. Hmm. Dan please jangan berobat alternatif. Nah, ini. Patuhi anjuran dokter. Betul. Karena itu yang lebih sesuai, karena dokter yang tahu pasti Hmm. dengan hasil lab, dengan kondisi kita, dengan
sarana pendukung yang lain seperti itu. Jadi itu lebih pasti pengobatannya buat kita. Setelah Mantap. kita usaha itu ya semuanya biarkan berjalan dengan apa adanya. Yang penting tetap semangat. Tetap semangat.